Bumi miwah dahono marutolan banyu dadi wadhaking manungsa J, Kang Mas, apakah masih diizinkan satu lagi? J, monggo. Terima kasih. Demikian pemirsa, luar biasa kita mencari berkah hikmah dalam segala hal di ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan semua akan kembali ketimbang rasa. Yang terakhir, Kang Mas, untuk dari ketika saya mengikuti Kang Mas jadi pembicara di Universitas Duta Wacana mengenai satu tembang atau kidung Jawa khususnya, yang juga ini kearifan lokal Nusantara, ketika Kang Mas mengkidungkan dandang gula telutur sangkan paraning dumadi, dan saya sempat paling depan juga memvideokan. Kemudian pas Kang Mas memasuki menit ke 3 menit lebih, menit ke 1, kedua ya, ketika sampai di Hong, itu saya mengalami satu pengalaman spiritual. Posisi tetap tangan video, tapi ada kedalaman rasa, ada kedalaman spiritual. Ini yang ingin saya tanyakan mengenai keistimewaan. Satu kidung, satu tembang Nusantara, kita sangat beragam, sangat kaya raya. Dan ini konteksnya sekarang adalah belajar mengenai kidung atau tembang Jawa dari para iyang pepenuh Jawa yang begitu dahsyat. Terutama mengenai telutur, mengenai kidung sangkan paraning dumadi, mengenai bagaimana awal penciptaan jagat gumelar sampai penciptaan manusia. Dan ada frekuensi, vibrasi, energi apa kok begitu istimewa, menenteramkan, menenangkan, mendamaikan, yang itu kayak menjadi satu obat. Dari bahasa anak mudanya mungkin gegana ya Mas, gelisah, galau, merana, sehingga kita kembali mandaliyem ya, rasanya aman, terkendali, adem, ayem, tentrem. Mohon dijelaskan dan kalau diizinkan Kang Mas menembangkan kembali di malam ini yang itu sangat kita rindukan. Belum tadi sempat pemirsa, saya speechless. Saya itu kan pecinta musik instrumental, ini sedikit tambahan. Ada beberapa yang sampai menyentuh, bahkan saya bisa meneteskan air mata dengan heroisme, patriotisme. Salah satunya, kita tahu film The Last Mohican dengan ada back sound-nya ya. Nah, yang dinyanyikan oleh, misalnya dimusikan oleh Leo Rojas ya, saya sebut ya. Itu natif, Indian natif nggak salah ya Mas. Kang Mas ternyata bisa menyulingkan, dan ini aksara terlalu lemah bicara, saya speechless. Kang Mas Abdul Langit bisa juga memainkan begitu indahnya. Belum yang lain ya, ada Braveheart tadi. Dan juga ada seruling yang Kang Mas pernah menembangkan, seruling Sunda. Kemudian tadi beliau menyampaikan kalau Sunda itu lebih ke nature music gitu ya. Kemudian kalau Bali itu energi. Kalau Jawa itu yang masuk ke spiritual rasa. Ini satu ilmu yang begitu baru buat saya pribadi. Mohon ini terakhir untuk tema pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua berkah dan manfaat, ada hikmah pelajaran yang kita bisa petik. Sumonggo Kang Mas. Izin ngerokok lagi, ngerencangi Kang Mas. Ngerokok sambil ditembangin. Wah, semoga saya nggak tertidur. Suwargo. Seperti kemarin di Duta Wacana. Suwargo itu. Saya sempat tertidur. Ya itu Kang Mas, saya juga menanyakan tadi ada energi, frekuensi, vibrasi apa. Saya tertidur mungkin 1-2 menit. Saya nggak tahu mengalami apa. Tapi anehnya, HP itu tetap dalam posisi standby memvideo yang tidak terjatuh. Padahal mungkin saya dalam posisi nggak tahu meditatif atau kesadaran sempat hilang. Yang biasanya jangankan berapa menit, berapa detik aja satu benda yang kita pegang itu bisa jatuh. Bahkan kita pun kadang kalau ngantuk berat itu bisa terjatuh dalam tanda kutip ya. Monggo Kang Mas, matur nuwun saderenge.
Untuk pertanyaan yang pertama, jadi mengenai tembang Jawa dulu. Nggih. Dandang gula tlutur sangkan paran dumadi khusus Ini begini ya, ada sebuah tembang, tembang Jawa dengan pupuh dandang gula Nggih. dan dilantunkan dengan sendon tlutur. Sendon tlutur. Ya, sendon tlutur itu bawaannya itu grantes atau Sedih. sedih, haru, Nggih. tapi dengan kedalaman rasa itu ya. Dan itu merupakan pengetahuan, pemahaman spiritual Jawa mengenai asal-usul terjadinya manusia. Mungkin memang ini bagi pendekatan Samawi atau Abrahamik atau Semitism. Tentu ini beda banget, karena kalau dari pendekatan Samawi, Abrahamik, Semitism, ada Yahudi, Nasrani, terus Muslim, itu kan asal-usul manusia itu kan dijelaskan tanah liat ya. Nggih. Nah, tanah liat, ya pemirsa jangan mikir kalau di daerah Timur Tengah mana ada tanah liat, jangan ini kan namanya doktrin, ini kan doktrin agama, maksudnya wilayah itu ya, nggak usah diperdebatkan. Cuman ini kita bahas aja tentang ilmu Jawa, Nggih. gitu. Spiritual Jawa. Kita hargailah pendapat masing-masing agama. Wong kita juga punya kemerdekaan untuk memahami mana yang sekiranya lebih realistis, lebih pas, cocok dengan logika, dengan akal sehat, dan dengan rasa yang sejati. Jadi di sini kalau kita bacakan ya, mau dibacakan apa ditembangkan ya Mas? Ditembangkan. Oh, ditembangkan. Yang izin, ya, dan saya tak izin meditatif. Yekti sangkan paraning tu mati Surya Candra kalawan karatika Trimurti iku wastane cahya katriwos kumpul iku mongko bumi miwah dahono marutolan banyu dadi wadhaking manungsa lahir batin kacakup dadi sawiji kontho katraning gesang
Atur Mbah Nun. Jadi ini kalau kita artikan begini. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Biar bisa disaksikan oleh pemirsa tanah air. Kalau bahasa Inggris saya. The origin and purpose of life is clear. Okay. Jadi sebenarnya yakti sangkan paraning dumadi itu asal muasal terjadinya manusia itu sudah jelas. Kita sudah harusnya paham. Dari apa? Surya Candra kalawan Kartika. Surya Candra, ya kan? Itu beda, Mas. Surya Candra. Surya itu sumbernya, terus cahaya condrone kalawan Kartika, lintang. Wilaheng itu berarti kan semua atas kehendak Tuhan. Trimurti iku wastane. Jadi Surya, Candra, dan Kartika itu trimurti. 3 unsur atau elemen yang menjadi satu. Dan ketiganya itu semua cahaya. Ini elemen cahaya. Tapi cahaya itu ada 3 itu tadi. Sumbernya, pancarannya, dan kemudian yang tertimpa di suatu objek, yaitu Kartika atau bintang. Dan manusia ini ibaratnya bintang yang tertimpa oleh sang cahaya tadi. Ini kalau dalam aliran filsafat ada namanya Taoisme. Trimurti iku wastane. Trimurti. Jadi ketiganya itu dinamakan Trimurti. Yang isinya Trimurti itu adalah cahya katri wus kumpul. Cahya katri berarti ketiga cahaya, macam cahaya tadi sudah berkumpul menjadi satu. Iku mongko daya rohani. Itulah awal mula yang mendayai atau yang mendayakan terwujudnya sukmo. Ini leluhur itu ngomong. Leluhur itu ngomong umat masyarakat yang saat itu juga sudah banyak yang muslim, maka meminjam istilah dari bahasa Arab rohani. Ya kan? Iku mongko daya rohani. Jadi ketiga macam cahaya tadi kumpul dan menjadi sumber atau bahan baku materi dari rohani atau sukmo sejati kita. Rahayu. Kalau ditanya bahan bakunya sukma itu apa? Ya cahaya. Tapi bukan satu cahaya, tapi katri atau ketiga. Surya, Candra, dan Kartika. Rahayu. Nah, itu kita pilah. Ini bagian metafisiknya setiap manusia. Sedangkan bagian fisiknya manusia, bumi miwah dahono. Bumi miwah dahono. Bumi itu tanah, dahono itu api. Jadi ada unsur tanahnya, ada unsur api. Itulah kehendak Tuhan. Marutolan banyu, maruto angin dan air atau tirta. Jadi selain tanah dan api, ada angin dan air. 4 elemen itu ada dalam diri raga kita, fisik kita, dan di sini berubah bentuk saja menjadi sedulur papat. Nah, di sini kalau kita jelaskan lebih ini, maruto, angin, itu menempati posisinya di mana? Menjadi otak, sungsum. Banyu itu menjadi daging. Terus api menjadi darah. Terus buminya menjadi tulang. Ini sudah meliputi 4 elemen atau unsur. Unsur. Dadi wadaging manungso. Jadi wadag itu kan raga atau fisiknya manusia. Jadi keempat itu tadi menjadi fisiknya manusia.
lahir batin bos kacakup dadi sawiji. Jadi lahir dan batin sekarang kan jadi menyatu. Itulah baru menjadi gonto gatraning gesang. Cikal bakal atau bibit kawit atau benih untuk menjadi hidup, yaitu sebagai manusia. Kalau lahir batin belum kacakup, belum berkumpul menyatu, yaitu belum menjadi gonto gatraning gesang atau belum menjadi cikal bakal kehidupan manusia secara utuh. Kan manusia secara utuh itu kan ya fisik, ya metafisik, ya lahir, ya batin. Nah, itulah awal mula terciptanya manusia itu ya dari bahan-bahan itu. Nah, sekarang panjenengan tinggal mengevaluasi lebih suka yang mana itu. Karena kalau misalnya ya memang kayak gini ya, kadang dulu itu saya sering berpikir gini, Mas. Kalau manusia itu diciptakan dari tanah liat, memang dikatakan dalam tanah itu ada semua unsur. Tapi kan unsur apinya di mana, gitu kan? Unsur anginnya ada sendiri kok. Angin itu kan kalau di dalam tanah itu kan hanya angin yang terperangkap di dalam tanah, tapi bukan yang membentuk tanah. Terus piye ya ini menjelaskan agak sulit. Apalagi pikiran nakal saya kemudian gini, Mas. Setiap kali saya pergi ke Kasokan, tempat produksi gerabah, di situ kan ada kuali, ada kendi, ada apa celengan, nyimpen duit itu kan semua dari tanah liat. Saya terus berpikir nakal, wah ini nasibnya jelek banget, ini tanah liat ini tidak jadi manusia tapi jadi gerabah. Jadi jokes. Tapi ya silahkan ini pemirsa mau menilai saya ini guyon apa-apa, tapi ini kan rasional dan ini realistis loh. Ketika saya tanya dalam diri saya sendiri, apakah ini nasib buruk bagi sebagian tanah liat yang tidak diciptakan menjadi manusia, akhirnya cuma jadi anglo, jadi apa celengan, jadi cobek kayak gitu kan. Nah, maka ya terus kemudian saya kemudian lama mencerna, menganalisa, akhirnya akal sehat saya, Mas, dan rasa sejati saya itu luwih makjeleb rasane ketika saya memahami dan menerima kode dari para yang leluhur yang membuat ilmu ini, yang membuat pupuh dandang gula sendon telutur menembangkannya. Boleh ditembangkan dengan cengkok yang lain, boleh. Misalnya dibuat ini apa? Cengkoknya kembang kacang gitu. Bisa. Yakti sangkang paraning tu mati Surya Candra. Itu bisa. Itu hanya contoh cengkok aja. Tapi ini memang lebih pas kalau ditembangkan pakai sendon telutur karena lebih menyentuh dan vibrasinya lebih langsung mengena, jeleb kerasa sejati dan bisa langsung menyentuh gelombang theta. Jadi membuat Anda terserang ngantuk yang berat ketika mendengarkan lantunan tembang. Jadi seperti itu, Mas. Kalau saya ditanya lebih menggunakan pendekatan apa untuk memahami sangkan paraning atau sangkaning dumadi manungsa atau cikal bakal atau asal mula terjadinya manusia, ya saya lebih memilih melalui pendekatan ini. Jadi kalau ada yang tetap ingin menggunakan pendekatan manusia dibuat dari tanah liat, ya monggo, enggak apa-apa, karena itu kan pendapat. Boleh siapapun berpendapat. Saya juga tidak melarang, saya tidak membuli untuk panjenengan yang percaya menggunakan tanah liat, dan tidak masalah.
Pak, ini kan semua masing-masing akan mempengaruhi pola pikir kita, dan kemudian pola pikir itu akan membentuk sikap dan tindakan, bahkan akan membentuk suatu rencana. Itu aja. Sebenarnya masih banyak yang harus saya pelajari dari Kang Mas, tapi nampaknya ini dari ada 4 tema ini. Kalau bahasa mungkin anak muda podcastnya itu daging semua, Mas. Ini mungkin sementara cukup. Vitamin semua. Saya mengucapkan matur nuwun Mbah Nuwun, dan ini yang dari Kang Mas sangat istimewa sebagai bahan pertimbangan saya, khususnya di dalam kita bermoderat, dalam moderasi dalam bidang apapun, khususnya dalam bidang agama, dan juga sebagai pertimbangan rasa menggunakan sukmo sejati atau ruhani tadi, bahasa tasawufnya atau saya muslim itu ruh ya. Ada juga yang secara bahasa ma'rifatnya Nur Muhammad, ada yang menyampaikan itu juga. Selain Nur Muhammad ada ruh, ada mukmin gitu ya Mas, ada mukmin yang itu sebenarnya semuanya cahaya. Dan tadi sebenarnya masih ada satu lagi, tapi mungkin kapan-kapan ketika untuk jadi PR kan Mas. Pertanyaannya, kalau di muslim ada keterangannya di dalam kandungan ibu itu setelah ada 4 anasir, angin, air, tanah, api, dan ada nama roh rohmani, ada ruh jasmani, ada ruh roihan, ada ruh idhofiyah Mas. 4 bulan, 10 hari baru dititipkan ruh oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Nah, untuk yang berikutnya saya ingin mengetahui perspektif spiritual Jawa, apakah sama ataupun ada satu pandangan lain? Menarik sekali ini. Sangat menarik. Jadi, betul Kang Mas. Tunggu sesi berikutnya ya, para pemirsa, silahkan tunggu ini, soalnya Mas Mahfud ini ya pertanyaannya pasti tajam dan nguliknya pinter ya. Belajar Kang Mas. Itu kelebihannya. Jadi saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan Dr. Mahfud ini, karena juga merepresentasikan dari kegelisahan anak muda, para penerus bangsa. Amin. Rahayu. Matur nuwun Kang Mas. Sami-sami, dan kita tutup bersama Suro Diro Ningrat Lebur Dening Pangastuti Rahayu Sagung Titah Tumati Wilujeng Rahayu Kang tinemu bondo lan bejo kersane Gusti Rahayu Sugeng Dalu Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Mas.